Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian forex, di mana pengertian memahami tentang forex itu sangat penting sebelum kita terjun ke dalam bisnis ini. Yang pertama adalah pengertian forex. Forex singkatan dari forex exchange, adalah merupakan pasar global untuk perdagangan mata uang. Di pasar forex, mata uang yang diperdagangkan dalam pasangan seperti Euro USD atau Euro terhadap dolar, atau GBP JPY pound Inggris terhadap yen. Kemudian tujuan utama dari trading forex adalah membeli satu mata uang sambil menjual mata uang lainnya dengan harapan nilai mata uang yang dibeli akan meningkat dibanding dengan mata uang yang dijual. Jadi pengertian dari forex ini adalah forex exchange, yaitu jual beli mata uang, dan mata uang itu memiliki pasangan. Misalnya Euro terhadap USD, GBP terhadap JPY, atau pound Inggris terhadap yen, atau euro terhadap dolar. Dan tujuannya adalah untuk mengambil selisih dari kedua mata uang itu. Selisih itulah kemudian yang bisa meningkatkan, mengambil profit, mengambil keuntungan dari selisih harga tersebut. Yang kedua adalah struktur pasar forex. Pasar forex desentralisasi. Pasar forex itu tidak memiliki lokasi fisik atau pusat perdagangan tertentu. Transaksi dilakukan secara elektronik antar bank, broker, institusi keuangan, dan individu di seluruh dunia. Jadi pasar forex itu sifatnya tidak berada di satu lokasi, tetapi dia menyebar, ya, tidak memiliki lokasi fisik. Transaksi dilakukan itu secara elektronik antar bank, seperti broker, ya, institusi keuangan, hedge fund, dan individu di seluruh dunia, ya, termasuk retail trader. Kemudian jam perdagangan. Pasar forex buka 24 jam sehari. Ya, jadi pasar forex itu bukanya 40 jam sehari. Berbeda dengan saham. Kalau saham itu biasanya pagi sampai sore. Kalau pasar forex itu 24 jam. Karena ada waktu tertentu, misalnya ada Asia Session, ya, ketika Asia Session buka, selanjutnya Asia Session tutup, itu dilanjut dengan London Session. London Session tutup, dilanjut dengan New York Session, dan seterusnya seperti itu. Dan pasar forex itu ada 5 hari dalam seminggu, dimulai dari Minggu malam, ya, GMT, hingga Jumat malam. Ini karena ada zona waktu yang berbeda tergantung di mana tempat kita berada. Ya, kalau kita di Indonesia berarti kita berada di GMT plus 7, misalnya itu adalah Jakarta. Kemudian pemain utama termasuk bank sentral, bank komersial, lembaga keuangan besar atau hedge fund, kemudian perusahaan multinasional, dan retail trader. Ini adalah pemain-pemainnya, dan kita ini termasuk dari trader retail, ya. Bagaimana forex bekerja? Pasangan mata uang. Transaksi dilakukan dalam pasangan mata uang. Misalnya dalam pasangan Euro USD. Euro adalah mata uang dasar,
Jadi misalnya EUR USD atau Euro USD. EUR atau Euro adalah mata uang dasar dan USD adalah mata uang kutipan. Jika Anda membeli EUR USD, berarti Anda membeli Euro dan menjual dolar. Begitu pula sebaliknya ya. Selanjutnya pips, percentage in point ya. Unit ukuran untuk pergerakan harga di pasar forex. Biasanya 1 pip adalah perubahan terkecil yang dapat terjadi dalam kurs mata uang yang biasanya setara dengan 0,001 untuk pasangan mata uang mayor ya. Jadi kenapa adanya perubahan harga, keuntungan itu diambil karena perubahan dari pip tersebut ya. Misalnya 1 ke 2 berarti 1 pip, 1 ke 5 berarti 5 pip ya, seperti itu. Selanjutnya leverage, memungkinkan trader untuk mengontrol posisi yang lebih besar dengan modal relatif kecil. Jadi di dalam pasar forex ini ada namanya leverage. Leverage itu bisa menguntungkan, bisa merugikan ya. Pisau bermata dua, tergantung kita menyikapinya. Misalnya leverage-nya 1:100. Modal kita adalah 1000, maka 1000 dikali 100 berarti leverage-nya adalah 100.000. Yang keempat adalah jenis-jenis order ya. Ada market order yaitu instant execution atau langsung eksekusi ya. Order untuk membeli atau menjual mata uang segera pada harga pasar saat ini, misalnya itu namanya market order ya. Instant eksekusi, langsung eksekusi tanpa melihat kita mau beli di mana ya. Ketika kita mau beli sekarang ya langsung kita pencet market order. Kemudian selanjutnya ada limit order. Order untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu yang lebih baik daripada harga pasar saat ini. Ya, misalnya kita mau buy sementara marketnya berada di tengah-tengah, berarti kita tunggu turun dulu, kita pasang turun dulu baru naik. Begitu pula ketika kita sell ya. Kita sell tunggu di atasnya baru kita pasang limit order. Selanjutnya adalah stop order. Stop order, order untuk menjual mata uang ketika harga mencapai level tertentu, digunakan untuk membatasi kerugian. Kalau stop order itu biasanya kita stop loss ya. Stop loss itu biasanya kita membatasin kerugian kita ya. Misalnya kita mau beli di harga berapa, misalnya naik, kita beri di harga 100 dan membeli di harga 100, berarti misalnya kita stop di 75, berarti kerugian kita adalah 725 ya. Itu adalah stop loss order. Jadi tujuan stop loss ini adalah membatasi kerugian, dan ini sangat penting karena banyak sekali para trader itu tidak memakai stop loss, padahal market itu ketika turun ya bisa jadi dia turun terus tidak kembalinya beberapa bulan lagi baru kembali. Itulah kemudian yang menggerus uang kita, balance kita. Oleh karena itu posisi dari stop loss itu sangat penting ya, sangat penting kita gunakan di dalam trading. Dan hampir semua hedge fund, hampir semua trader profesional itu mereka menggunakan stop loss ya. Kemudian take profit ya. Take profit itu adalah order untuk menjual mata uang ketika harga mencapai level tertentu yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengunci keuntungan. Jadi take profit itu tujuannya adalah untuk mengunci keuntungan yang kita dapatkan saat kita benar ya. Kalau stop loss itu membatasi
saat kita salah. Itu sangat penting ya. Yang kelima adalah analisis dalam forex. Ada dua macam, analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal itu menggunakan data histori harga dan volume untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Biasanya banyak sekali para trader itu menggunakan grafik ya. Kalau kita misalnya kalau ICT itu menggunakan analisa menggunakan grafik ya, dimana kira-kira di situ ada likuiditas, dimana di situ ada likuiditas, atau dimana ada fair value gap, dimana ada order block. Karena likuiditas itu kemungkinan akan adanya reaksi ya. Jadi kita bisa beli di area-area likuiditas tersebut. Atau banyak trader menggunakan indikator teknikal seperti moving average, RSI, MACD ya. Seperti banyak sekali yang menggunakan moving average ya, seperti teknik BBMA ya. Terus teknik lainnya ada yang menggunakan RSI dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah analisis fundamental. Analisis fundamental itu menganalisis faktor-faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi, kemudian faktor politik dan sosial yang dapat mempengaruhi nilai mata uang. Ini termasuk laporan ekonomi, kebijakan moneter dan situasi politik. Oleh karena itu kita harus melihatnya di Forex Factory. Ini tuh kita bisa melihat di situ untuk mengetahui analisis fundamental. Dan analisis fundamental ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk mencari posisi entry di analisis fundamental. Itu kalau di dalam ICT, karena di situ biasanya smart money itu melakukan manipulasi. Selanjutnya strategi trading ya. Yang pertama ada day trading ya, kemudian swing trading, scalping, position trading ya. Atau kita urutkan sebenarnya scalping, day trading, swing trading, dan position trading ya. Kita mulai dari scalping. Scalping melakukan banyak transaksi ya dalam waktu singkat untuk mendapatkan keuntungan kecil dari setiap transaksi. Kemudian day trading itu strategi di mana trader membuka dan menutup posisi dalam satu hari perdagangan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga jangka pendek. Kalau day trading ini harian. Kalau scalping itu bisa lebih cepat daripada day trading. Kemudian swing trading mengambil posisi berdasarkan tren harga jangka menengah dengan tujuan memanfaatkan pergerakan harga dalam beberapa hari hingga minggu ya. Kalau kita lebih memakai swing ya, kadang-kadang juga day trading ya. Selanjutnya position trading ya. Position trading mempertahankan posisi untuk jangka waktu yang lebih lama dari minggu hingga bulan berdasarkan analisis jangka panjang. Ini lebih panjang lagi ya. Biasanya ini menggunakan weekly ya. Resiko dalam forex ini penting ya. Forex itu volatilitas ya. Apa itu? Pasar forex sangat volatil, pergerakannya liar, yang berarti harga dapat bergerak secara signifikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu banyak sekali orang yang rugi dalam waktu singkat. Kenapa? Karena mereka tidak memakai stop loss. Padahal bisa jadi harga itu bergerak liar pada saat-saat tertentu. Tidak menggunakan stop loss, kemudian lotnya besar, tidak disertai dengan money management, itu biasanya menyebabkan kerugian. Oleh karena itu forex ini bisa untung besar juga bisa rugi besar. Selanjutnya leverage. Meskipun leverage dapat meningkatkan potensi keuntungan, juga dapat memperbesar kerugian ya. Ini yang makanya kalau leverage-nya gede itu juga pisau bermata dua ya. Kadang bisa menguntungkan, kadang bisa merugikan. Kalau kita menggunakan manajemen ya tidak perlu dengan leverage besar-besar, misalnya 1:100 atau 1:500 itu sudah cukup. Kebodohan untuk pengelolaan resiko ya, ini penting.
untuk menggunakan teknik manajemen risiko seperti stop loss dan ukuran posisi tepat untuk melindungi modal. Ya, kita perhatikan misalnya modal kita 100, ya misalnya $100, ya, transaksi kita ya atau lot 0,01 atau 0,02 itu, ya seperti itu, jangan melebihin dari itu. Jadi bisa setiap transaksi 1%, ya misalnya modal kita adalah 1000, berarti kalau kita loss ya kisaran kalau 1% ya $10 seperti itu. Sumber daya dan alat, ya platform trading. Banyak broker forex menawarkan platform trading seperti MT4, ini yang sering saya pakai, atau MetaTrader, ini yang lebih baru lagi, yang menyediakan analisis teknikal dan eksekusi order, ya. Kemudian berita forex, ini bisa kita pantau di Forex Factory, memantau berita ekonomi dan peristiwa global yang dapat mempengaruhi pasar mata uang melalui kalender ekonomi atau layanan berita keuangan. Yang terpenting adalah edukasi dan latihan. Edukasi ini sangat penting karena kalau orang baru terjun itu dia tidak tahu, cuma lihat candle aja naik turun, ya kalau mau naik di mana entry-nya, ya kalau naik berarti kita buy, kalau turun ya sell gitu aja. Jadi ini biasanya yang pertama kali belajar itu menggunakan akun demo, ya. Tujuan demo ini adalah untuk melihat apakah teknik kita ini valid atau tidak tanpa resiko uang real, dan mengikuti kursus webinar forex untuk meningkatkan pengetahuan, ya. Mungkin demikian, ya, pemahaman tentang forex dan pengertian tentang forex sebelum kita terjun di dunia forex itu sangat penting kita mengetahui ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.